Selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu 6 Desember 2023. Kali ini bersama saya Putri Rahmadanizin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, di informasi pertama, PJ Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin memerintahkan Kadis Lingkungan Hidup untuk segera menyelidiki penyebab longsor dan banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Humbang Hasundutan yang diduga perambahan hutan. Longsor dan banjir bandang yang terjadi di Desa Simangulampe, Kabupaten Humbang Hasundutan terjadi diduga karena adanya kerusakan hutan. Sebelumnya Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor memposting foto dan video di media sosialnya yang memberitahukan perbukitan di sekitar Danau Toba terdapat banyak pohon yang ditebangi. Pada postingan tersebut diduga adanya indikasi kejahatan lingkungan sehingga terjadi musibah hingga menelan korban jiwa dan harta masyarakat Humbahas. Terkait hal tersebut, PJ Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin mengungkapkan saat dirinya melakukan peninjauan bersama Kapolda Sumatera Utara yang mengira penyebab banjir bandang dan longsor berasal dari ketinggian bukit. Namun demikian saat dilihat dari ketinggian ternyata tidak ada ditemukan perambah. Dari peninjauan, PJ Gubsu meminta Kadis Lingkungan Hidup Sumatera Utara untuk menyelidiki peristiwa longsor dan banjir bandang tersebut. Kali ini kan bersama-sama dengan Pak Kapolda dengan bidang-bidang lain, saya perintahkan untuk mencari data informasi apakah berupa investigasi atau dalam penyebabnya apa. Karena kalau lihat di sana itu bukan ketinggian, bukan apa, seperti dibuka, tapi batunya besar-besar sekali, seperti rumah. Sehingga upaya kita untuk membuka kembali jalan dan material yang tertimbun ini cukup membutuhkan alat teknis. Banjir bandang dan longsor di Humbahas sebanyak 12 orang dinyatakan hilang dan sekitar ratusan warga kini mengungsi di rumah kerabat terdekat. Pemirsa, Polda Sumatera Utara kembali menerjunkan personel untuk melakukan pencarian korban longsor dan banjir bandang di Kabupaten Humbang Hasundutan. Pada pencarian tersebut, tim sudah menemukan 3 korban longsor dan proses pencarian masih terus dilakukan. Sebelumnya banjir bandang dan longsor menimpa Desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbahas pada Jumat malam. Pada peristiwa tersebut setidaknya 12 orang dinyatakan hilang terseret air dan material bebatuan yang cukup besar. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi menyebutkan dalam proses pencarian mengerahkan 109 personil Polri yang diturunkan untuk membantu proses pencarian para korban yang belum ditemukan. Hadi juga menambahkan proses pencarian tersebut tim sudah menemukan 3 korban yang sempat dinyatakan hilang. Dari 3 korban yang ditemukan, petugas 2 orang meninggal dunia dan 1 orang mengalami luka-luka. Keseluruhan personel kemarin Polda Sumatera Utara menambah lagi 1 peleton dari Brimob Batalion B, kemudian juga ada 62 personel dari Pas Brimob 1 yang bermarkas di Binjai ikut diberangkatkan ke Humbahas untuk membantu rekan-rekan yang sudah berada di Humbahas. Tim gabungan masih terus melakukan pencarian korban yang hilang dengan mengerahkan alat berat dan penyelamatan sekitar lokasi kawasan Danau Toba. Ratusan masyarakat dari 4 desa kenegerian Sihotang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir yang menjadi korban banjir bandang melakukan aksi unjuk rasa di halaman kantor Bupati Samosir. Dengan menggunakan kapal bermotor, ratusan masyarakat menyeberangi Danau Toba mendatangi kantor Bupati Samosir untuk berunjuk rasa. Ratusan masyarakat ini menjadi korban banjir bandang pada 13 November lalu di Desa Siparmahan, Desa Sampur Toba, Desa Dolok Raja, dan Desa Turpuk Limbong. Aksi unjuk rasa ini diikuti suami dan anak korban yang tewas akibat tertimbun longsor pada 13 November lalu. Dalam aksinya masyarakat menyampaikan 3 tuntutan, diantaranya meminta Bupati Samosir segera membuat surat rekomendasi kepada Presiden untuk segera menutup PT TPL di sektor tele, pengembalian ekosistem hutan lindung di hutan Sitonggi-Tonggi, dan meminta PT Toba Pulp Lestari untuk bertanggung jawab atas kerusakan akibat banjir bandang yang ditimbulkan oleh penebangan pohon di hutan Sitonggi-Tonggi.
Keluarga korban Rimlas Roida mengaku kecewa terhadap Bupati Samosir yang hingga saat ini belum pernah mengunjungi keluarga korban. Rabatkan barisan, semakin rapat. Kita tuntut Pak Bupati untuk merekomendasikan kepada Bapak Presiden supaya TPL ditutup di sektor tele. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kembalikan ekosistem hutan lindung di Tonggi-Tonggi dan juga yang ada di tele. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, Indorayon atau TPL harus bertanggung jawab atas kerusakan banjir bandang yang diakibatkan banjir bandang pada tanggal 13 November yang lalu. Itu yang utama. Dan juga pasca banjir, TPL tetap mengadakan aksinya di sana. Sesuka. Koordinator Aksi Catur Sihotang mengatakan pihaknya telah menyampaikan 3 tuntutan warga untuk segera ditindaklanjuti oleh Bupati Samosir. Meski telah terjadi longsor di 4 desa di Kenegerian Sihotang, PT Toba Pulp Lestari masih tetap melakukan penebangan kayu di hutan Sitonggi-Tonggi di hari kelima pasca banjir bandang. Sementara itu, tim SAR gabungan melakukan pencarian korban hanyut atas nama Aska Alvino, usia 3 tahun, warga Dusun 5 Desa Sigara-Gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. Akhirnya ditemukan di Bagan Percut, Kecamatan Percut, Setuan. Setelah dilakukan penyisiran di aliran Sungai Seruai selama 4 hari dari titik jatuh hingga ke Bagan Percut, korban ditemukan oleh masyarakat pada pukul 8.50 waktu Indonesia Barat dengan jarak lebih kurang 37 km di Bagan Percut, Kecamatan Percut Setuan dalam kondisi meninggal dunia. Dengan sudah ditemukannya korban, OPS SAR pencarian orang hanyut resmi ditutup. Peristiwa bermula saat korban Aska bermain hujan dengan saksi Gibran di Jalan Delima Raya. Pada saat itu, air parit sedang meluap disebabkan hujan yang cukup deras dan menggenangi jalan dan parit. Kondisi ini menyebabkan tidak terlihat batas antara jalan dan juga parit, dan korban terpleset masuk ke dalam parit lalu hanyut. Diduga korban sudah terbawa arus ke Sungai Seruai yang merupakan muara parit tersebut. Kepala Tim SAR 3 wilayah Patumbak Nugroho Wijaya mengatakan tim gabungan sudah berupaya melakukan penyisiran di darat dan juga aliran Sungai Seruai. Korban hanyut atas nama Aska, umur 3 tahun, warga Desa Sigara-Gara, Kecamatan Patumbak, telah berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan, dan korban jarak dari titik TKP kejadian ke titik penemuan itu 37 km, yaitu di Bagan Percut, Kecamatan Percut Setuan. Setelah dilakukan evakuasi, jenazah Aska Alvino diserahkan ke pihak keluarga dengan ikhlas menerima musibah ini. Pemirsa, seorang wanita MN dan 2 pria mengaku sebagai wartawan dan pengelola tempat usaha fotokopi di Medan dibekuk petugas Polres Pelabuhan Belawan dengan dugaan melakukan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO terhadap anak di bawah umur. Pada penangkapan tersebut, pihak kepolisian juga menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen kependudukan yang telah dipalsukan oleh para terduga pelaku TPPO. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampubolon mengatakan modus operasi perdagangan orang tersebut dilakukan MN selaku pihak Biro Jodoh bersama sejumlah temannya, merekrut wanita tertentu untuk dinikahkan dengan oknum pria yang berada di luar negeri. Salah seorang korban yakni seorang gadis di bawah umur SS, warga Hamparan Perak yang akan dinikahkan dengan seorang pria asal China. Seluruh dokumen kependudukannya dirubah atau dipalsukan oleh pelaku dan korban pernah dibawa ke luar negeri. Polres Pelabuhan Belawan yang mendapatkan laporan adanya dugaan TPPO kemudian meringkus MN dan 3 pria yang seorang lagi merupakan komplotan perdagangan manusia. Dari hasil penyelidikan ini, kami sudah mengungkap ada sebanyak 3 orang yang diduga menjadi rangkaian terjadinya tindak pidana perdagangan orang terhadap anak ini. Dari 3 orang ini tidak tertutup kemungkinan ini akan bisa berkembang lagi. Dan kemudian dari hasil interogasi dan proses pemeriksaan, para tersangka mengakui perbuatan ini sudah berulang-ulang.
PPA Ibda Rostati mengatakan sesuai pengakuan MN jika dia dan para rekannya berhasil merekrut wanita sesuai permintaan rekaan mereka di luar negeri akan mendapat upah kurang lebih 10 juta rupiah dan tindak kejahatan itu disinyalir telah dilakukan MN beberapa kali. Kayak ini semua, setiap pernikahan satu anak, agen yang di Indonesia mendapat upah 10 juta rupiah dengan modus memalsukan dokumen si anak. Yang mengubah ini semua adalah seorang tukang fotokopi yang juga sudah kita amankan dan juga sudah kita tahan bahwa setiap ijazah itu diedit tanggal lahirnya, kemudian berkas itu secara online ditujukan ke Dukcapil sehingga muncullah KTP, KK, akte lahir yang usianya sudah diubah dan juga agamanya sudah diubah. Wanita yang direkrut dikirim ke luar negeri untuk dijadikan sebagai istri oknum tertentu, dipaksa bekerja pada perusahaan tertentu dengan gaji yang tidak memadai. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. MN dan 3 orang temannya kini mendekam di sel tahanan polisi guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Kementerian Keuangan melalui kantor wilayah DJKN Sumatera Utara memberikan Kekayaan Negara Award tahun 2023. Apresiasi diberikan kepada kementerian lembaga, satuan kerja daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang memiliki kinerja terbaik dalam pengelolaan barang milik negara. Penghargaan Kekayaan Negara Award tahun 2023 digelar di Aula Rekreasi Gedung Keuangan di Medan kemarin. Kekayaan Negara Award tahun 2023 meliputi segmentasi pengelolaan dan sertifikasi barang milik negara, segmentasi lelang, segmentasi penilaian barang dan segmentasi pengelolaan piutang negara dan daerah. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara, Dodok Dwi Handoko menyampaikan pemberian penghargaan Kekayaan Negara Award sebagai bentuk apresiasi dan untuk mengukur tingkat pengelolaan kekayaan negara, sehingga dapat mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang semakin berkualitas, akuntabel, transparan, dan kontributif. Dodok juga berharap ke depan akan terjalin kolaborasi antara DJKN selaku pengelola barang dengan Forkopimda, sehingga tata kelola pengelolaan barang milik negara daerah bisa menjadi komitmen bersama kementerian lembaga, satuan kerja serta pemerintah kabupaten kota di seluruh Sumatera Utara. Menurut Dodok Dwi Handoko, dengan komitmen pengelolaan barang milik negara dan kekayaan daerah bisa semakin berkontribusi memberikan nilai tambah. Dodok juga menegaskan aset kekayaan milik negara wajib dikelola dengan baik oleh penguasa aset, sehingga bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di wilayah Sumatera Utara. Apresiasi kami dari Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Kekayaan Negara, bisa memberikan semangat Pak kepada para SDM pengelola barang milik negara daerah, sehingga harapan Ibu Menteri Keuangan agar aset bisa bekerja, aset bisa menghasilkan return yang baik, bisa kita ukur, baik dalam konteks kinerja layanan kepada masyarakat, maupun apabila ada pendapatan negara bukan pajak atas layanan itu, atau pendapatan daerah atas penggunaan BMD itu. Jadi kami berupaya merespon permintaan maupun arahan Bu Menteri Keuangan agar aset bisa bekerja dengan lebih baik, memberikan kontribusi kepada perekonomian khususnya wilayah Sumatera Utara Pak, di mana wilayah kerja DJKN Kanwil Sumut yang kami manage di seluruh Sumatera Utara. Kekayaan Negara Award tahun 2023 ini untuk kategori sebagai lembaga pengelolaan barang milik negara yang produktif. LPP TVRI Sumatera Utara meraih penghargaan terbaik pertama, diikuti Kantor Wilayah Direktoral Pajak Sumatera Utara dan Lembaga Penyiaran Publik RRI Medan sebagai terbaik ketiga. Kakanil DJKN Sumut Dodok Dwi Handoko mengajak kementerian lembaga pemerintah kabupaten kota yang belum menerima award tahun ini untuk memacu kinerja pengelolaan kekayaan negara lebih baik lagi.
Pemirsa, untuk memperkenalkan sejumlah objek wisata yang terdapat di Provinsi Jawa Barat, Dinas Pariwisata Jawa Barat melakukan promosi kepada masyarakat Sumut melalui Smiling West Java Sales Mission. Promosi objek wisata yang dilakukan adalah objek wisata di luar Bogor dan Kota Bandung. Kadis Pariwisata Jawa Barat, Beni Bahtiar, mengatakan saat ini terdapat objek wisata di Kabupaten Majalengka dan sangat gampang diakses melalui Bandara Kertajati, Jawa Barat. Beni Bahtiar menyebut memilih Sumatera Utara sebagai tempat promosi pariwisata karena saat ini telah terdapat penerbangan dari Kuala Namu menuju Jawa Barat setiap harinya. Objek wisata yang terdapat di Kabupaten Majalengka terdiri dari beberapa klasifikasi seperti wisata religi, alam, kuliner, fashion outlet, dan pemandian air panas serta air terjun. Untuk menjelaskan kesiapan sarana dan prasarana transportasi pada Smiling West Java yang dilakukan, turut menghadirkan Dirut Bandara Internasional Jawa Barat Muhammad Singgi, Kabid Perkeretaapian dan Pengembangan Transportasi Dani Gumelar, serta General Manager Bandara Internasional Kertajati Nuril Huda, dan menjelaskan kesiapan sarana prasarana transportasi di Jawa Barat. Kenapa kita ambil Sumatera Utara? Karena memang ada flight ya dari Sumatera Utara, dari Kuala Namu ke Kertajati. Begitu juga sebaliknya Kertajati Kuala Namu. Untuk itu kami sangat berkepentingan sekali untuk mempromosikan Kertajati kepada masyarakat Sumatera Utara dan tentunya Asosiasi Perjalanan Wisata. Kenapa demikian? Karena memang apa yang kami tawarkan di Jawa Barat ini, khususnya di kawasan Kertajati ini, sangat-sangat menjanjikan sekali untuk mendapatkan sesuatu atau pengalaman yang baru. Smiling West Java dilakukan pemutaran video sejumlah objek wisata yang diperkenalkan. Selain itu, masing-masing pihak menyampaikan perkembangan sarana dan prasarana transportasi yang ada di Jawa Barat. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat memperkenalkan sejumlah objek wisata yang tidak kalah menariknya dari Bogor dan juga Bandung. Promosi itu dilakukan lewat program Smiling West Java Sales Mission di Medan kemarin. Objek wisata yang diperkenalkan kepada masyarakat Sumatera Utara adalah objek wisata di Kabupaten Majalengka, Cirebon, dan Kuningan karena memiliki potensi yang luar biasa. Di kawasan ini terdapat banyak klasifikasi pariwisata, yakni wisata religi seperti Senandung Jati, dan wisata kuliner, wisata alam, dan air panas, serta air terjun. Setelah beroperasinya Bandara Kertajati, maka akses menuju sejumlah objek wisata di Jawa Barat, khususnya di Majalengka, dapat ditempuh dengan waktu yang sangat singkat. Dikatakan Jawa Barat adalah satu-satunya provinsi yang memiliki 3 wilayah budaya, diantaranya Sunda Betawi, meliputi Bogor, Depok, dan Betawi. Sunda Priangan meliputi Bandung Raya, Cianjur, Tasik, Ciamis, dan Pangandaran, dan Sunda Cirebon yaitu Jawa Sawarek. Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat Beni Bahtiar menyampaikan dipilihnya Sumatera Utara sebagai tempat promosi pariwisata karena sudah terdapat jadwal penerbangan rutin dari Kuala Namu ke Kertajati, Jawa Barat setiap hari. Selain itu, melalui data penerbangan dan Dinas Pariwisata Masyarakat Sumut juga banyak melakukan perjalanan wisata ke Jawa Barat. Komitmen Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memperkenalkan objek wisata selain Bandung dan Bogor karena menganggap daerah wisata tersebut sangat cocok menjadi tujuan wisata. Sebagai bentuk keseriusan pemerintah Jawa Barat dalam mengembangkan kepariwisataannya, pada Smiling West Java hadir bersama Dirut Bandara Internasional Jawa Barat, Muhammad Singgi, Kabid Perkeretaapian dan Pengembangan Transportasi Jawa Barat, Dani Gumelar, serta General Manager Bandara Internasional Kertajati, Nuril Huda. Masing-masing tim memberikan keterangan terkait dengan perkembangan sarana transportasi yang ada di Jawa Barat. Pada kegiatan Smiling West Java Sales Mission, Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Utara menyambut baik promosi pariwisata yang dilakukan Pemprov Jawa Barat dan hal yang serupa akan menjadi agenda Dinas Pariwisata Sumut memperkenalkan potensi wisata yang ada di wilayah Sumatera Utara. Pemirsa, perayaan Natal tahun 2023 berbarengan dengan masa persiapan pemilu tahun 2024. Perhelatan politik ini di samping membawa kegembiraan juga tidak jarang menyisakan dampak negatif seperti konflik dan perpecahan di tengah masyarakat. Kepala Bidang Bimas Kristen diwakili Paulis Sarji Purba pada perayaan Natal Badan Kerjasama Antar Gereja BKAG Kota Medan malam tadi di Medan mengatakan, umat Kristen harus bijaksana dan dewasa dalam menyikapi pilihan politik yang berbeda-beda
serta waspada terhadap penyebaran benih-benih kebencian yang dilakukan hanya untuk meraih kemenangan. Oleh karena itu, melalui semangat Natal, umat Kristiani hendaknya dapat menginspirasi untuk saling merendahkan hati dan saling mengasihi. Melalui semangat Natal, ia mengajak umat Kristen untuk menciptakan suasana damai dan tenang dalam menyikapi berbagai perbedaan dan terlibat secara aktif dalam menata kehidupan berbangsa yang lebih bermartabat dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Terkait pemilu, Ketua Umum BKAG Pendeta Johni Alexander Lontoh menyatakan bahwa politik itu keberadaannya baik. Namun yang tidak baik adalah para politisi yang tidak melaksanakan misi sesuai kerajaan Tuhan, yakni keadilan, kebenaran, kemakmuran, dan keutuhan. Segala sesuatu yang dilakukan dalam kehidupan persekutuan dalam gereja, juga berbangsa dan bernegara, semuanya harus diarahkan untuk Tuhan dengan segala kemuliaannya. Dan yang kedua, damai sejahtera kita harus diciptakan. Itulah sebabnya ketika kita akan memasuki tahun politik 2024, politik itu tidak kotor. Ketika kita melaksanakan misi Allah, yaitu mewujudkan keadilan, kebenaran, dan keutuhan ciptaan. Sekretaris Umum BKAG Dr. Suardin Gaurifa mengatakan perayaan Natal kali ini BKAG mempunyai misi memberikan bingkisan kepada pendeta-pendeta sekota Medan dan mengumpulkan persembahan untuk disalurkan kepada korban yang terkena musibah banjir bandang dan longsor di Humbang Hasundutan. Salah satu yang menjadi perhatian kita bersama adalah selain berdoa bagi bangsa menghadapi pemilu, tetapi kita juga bersama-sama berdoa untuk bencana alam yang sedang terjadi di daerah Humbahas, tepatnya di Bakara. Acara Natal kali ini, para pendeta yang tergabung di seluruh gereja-gereja sekota Medan berdoa bersama dan mengumpulkan bantuan seadanya untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam. Perayaan Natal BKAG mengambil tema kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi dari surat Lukas 2 ayat 14 dan subtema melalui perayaan Natal BKAG Kota Medan, hendaknya kemuliaan dan damai sejahtera Allah semakin nyata dalam kehidupan bergereja. Sesuai dengan tema tersebut, Pendeta Abdul Karim Hutauruk dalam khotbahnya mengatakan kelahiran Yesus ke dunia untuk memuliakan Allah dan dalam pelayanannya Tuhan mengajar murid-muridnya untuk memuliakan Bapa di surga. Natal BKAG dihadiri Wali Kota Medan diwakili Kadis Tenaga Kerja Ilian Chandra Sibolon dan Dim 0201, pendeta dan tokoh masyarakat dengan rangkaian acara penyalaan lilin, potum, dan liturgi. Natal juga dimeriahkan dengan vokal grup dan kor dari Moria GBKP Medan. Pemirsa, ratusan alat peraga kampanye peserta pemilu menjamur dan melanggar zona larangan di Kota Tebing Tinggi. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Tebing Tinggi meminta tegas untuk membersihkan APK yang masih terpampang di sejumlah titik jalan. Menjamurnya alat peraga kampanye APK terlihat di sepanjang inti jalan mulai pintu masuk Kota Tebing Tinggi di Jalan Yosudarso Kota Tebing Tinggi banyak terpasang baliho berukuran besar bergambar Capres dan Cawapres, caleg DPR RI serta calon DPD RI. Pemandangan serupa juga tampak di Jalan Sudirman hingga di pusat inti Kota Tebing Tinggi. Selain baliho berukuran besar, ratusan poster caleg juga terpasang di pohon-pohon dan tiang listrik di pinggir jalan raya. Sebelumnya KPUD Kota Tebing Tinggi sudah mengeluarkan keputusan nomor 318 tahun 2023 tentang penetapan lokasi pemasangan APK Pemilu 2024 khususnya di wilayah Kota Tebing Tinggi. Pada keputusan tersebut ada sejumlah ruas jalan di Kota Tebing Tinggi yang masuk zona larangan pemasangan APK, di antaranya Jalan Yosudarso, Jalan Sudirman, Jalan Haji Juanda, Jalan Soekarno-Hatta, dan sejumlah ruas jalan protokol lainnya. Terkait maraknya pemasangan APK di zona larangan tersebut, Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Tebing Tinggi, Amsal Franky mengatakan telah menyurati ketua partai politik dan berkoordinasi dengan Satpol PP Kota Tebing Tinggi. Amsal menambahkan pihaknya tidak dapat melakukan penertiban sendiri karena kekurangan personel. Kalau untuk sejauh ini kita sudah melakukan koordinasi dengan seluruh ketua partai itu semuanya sudah kita suratin. Dan untuk nantinya kita juga sudah berkoordinasi dengan Forkopimda, yaitu dari Satpol PP-nya juga untuk penertiban seperti itu.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Rahmadanizin. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.